hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Maha Mulia. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami. Roh Kudus Tuhan, ajar kami mengerti akan setiap kebenaran firman ini. Lalu kami mau hidup seturut firman Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayatnya yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini tidak banyak orang yang memikirkan dengan serius keberadaan hidup mereka. Apakah hidup mereka berkenan di hadapan Allah atau tidak? Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya, saudaraku. Nah, seharusnya sebagai orang percaya kita tidak boleh masa bodoh dengan hal ini. Sebab berkenan di hadapan Tuhan adalah keadaan hidup yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, berkenan di hadapan Tuhan artinya segenap hidup kita harus ditemukan oleh Allah, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Ini artinya kita harus ada dalam keadaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudaraku, kalau seorang seperti Rasul Paulus bisa berkata, kami berusaha, atau dengan kata lain kami berjuang
supaya kami berkenan kepadanya. Artinya berusaha untuk berkenan kepada Allah. Seharusnya sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus melihat akan hal ini atau pernyataan yang disampaikan oleh Paulus ini harus kita lihat sebagai sebuah peringatan keras bagi kita semua, di mana selama kita masih hidup di dunia ini kita juga harus berusaha, kita harus berjuang supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Allah. Kenapa demikian, saudaraku? Karena setelah kehidupan yang kita jalani di dunia ini berakhir, perhatikan baik, nanti setelah kehidupan yang kita jalani di dunia ini berakhir, ya, atau setelah kita berada di balik kematian, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang tidak akan pernah berakhir lagi, kehidupan yang kekal, saudaraku. Nah, persoalannya sekarang adalah tidak semua orang akan diterima oleh Allah di dalam kehidupan yang kekal, atau tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Sekalipun kita ini orang percaya, sekalipun kita ini orang Kristen. Sebab setelah berada di balik kematian nanti, saudaraku, perhatikan baik, kita semua, ya, semua orang, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya saat ini, seterhormat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, semuanya harus menghadap pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10, firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudaraku, di hadapan pengadilan Kristus inilah kita akan mempertanggungjawabkan semua keadaan hidup kita selama di dunia ini di hadapan Hakim yang adil, yaitu yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itulah kenapa seorang seperti Rasul Paulus katakan, kami berusaha supaya berkenan kepadanya. Sebab jika di depan pengadilan Kristus nanti hidup kita tidak ditemukan berkenan, maka kita tidak akan masuk ke dalam hidup yang kekal, tetapi kita akan terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa saja tidak menerima kebenaran yang saya sampaikan saat ini, dan saya juga tidak bisa memaksa saudara untuk menerimanya, karena saya tidak berhak atas hidup saudara. Tetapi sebagai hamba Allah, saya harus mengingatkan saudara akan hal ini. Saya harus menyampaikan kepada saudara kebenaran ini, sebab saya sendiri tidak mau bersalah di hadapan Tuhan dengan dakwaan kenapa saya tahu kebenaran ini tetapi saya tidak menyampaikannya kepada saudara. Dengan kata lain, saya juga tidak mau berhutang darah di hadapan Allah terhadap hidup saudara. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari adalah pengadilan Allah nanti berbeda dengan pengadilan yang biasanya kita saksikan di dunia ini. Kalau pengadilan yang digelar di dunia saat ini, seorang terdakwa yang kaya bisa membayar seorang pengacara yang hebat untuk membela perkaranya. Lalu biasanya mereka akan berusaha untuk menyembunyikan fakta-fakta yang ada, atau berusaha untuk menyembunyikan bukti-bukti kejahatan yang ada, memutarbalikkan sebuah rangkaian peristiwa kejahatan, berusaha menyogok hakim, dan semuanya itu dilakukan demi supaya terdakwa bisa terbebas dari hukuman, atau supaya bisa mendapatkan hukuman yang cukup ringan yang bisa diterima oleh terdakwa. Maka saya mau katakan, hal seperti itu tidak akan bisa dilakukan di hadapan pengadilan Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang akan bisa menyogok keadilan Tuhan dengan kekayaannya, dengan pangkat jabatannya atau kehormatannya. Tidak ada. Semuanya sudah selesai di dunia ini.
Dan firman Tuhan mengatakan itu dengan sangat tegas, Allah akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah saudaraku, seharusnya ini menjadi peringatan keras buat kita semua. Sebab di hadapan pengadilan Kristus nanti tidak ada fakta kejahatan hidup atau tidak ada bukti kejahatan hidup yang kita lakukan di dunia ini bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Ingat baik, semuanya tercatat dengan jelas. Semuanya akan terlihat dengan jelas dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudaraku, selagi masih ada kesempatan hari ini untuk bertobat, dengar baik, selagi masih ada kesempatan hari ini untuk bertobat, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Kita harus berusaha supaya tetap ada dalam kesucian, kekudusan Allah, supaya ketika waktu Tuhan tiba bagi kita di hadapan pengadilan Kristus nanti, saudaraku, hidup kita bisa ditemukan sebagai pribadi yang berkenan, pribadi yang layak di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dan kita bisa hidup bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Kalau tidak, perhatikan, kalau tidak ditemukan berkenan, maka kita akan terbuang ke dalam kengerian hukuman kekal di dalam api neraka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami harus mengambil keputusan untuk terus berjuang di sepanjang hari hidup kami, supaya pada akhirnya Bapa bisa menemukan kehidupan kami sebagai kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Dan di sisa waktu hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang hanya untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.